Halo pembaca Kompas Otomotif, hari ini kita akan nge-review sedikit dan merasakan sesuatu yang unik, beda dari yang lain, yaitu kei-car dari Jepang, keluaran Daihatsu Wake. Nah, buat yang belum tahu, nih mobil sebenarnya udah lama di Indonesia, pernah dibawa di pameran otomotif 2015. Untuk di Jepang sendiri, dia baru hadir sekitar 2013-2014 di Tokyo Motor Show. Konsepnya dulu dikenal dengan nama Daihatsu DKDK. Nah guys, sekarang untuk awal kita lihat dulu eksteriornya ya. Jadi kalau lo lihat nih tampilan depannya, everything is kotak. Semua serba kotak. Ini salah satu ciri khas dari kei-car yang ada di Jepang. Kita lihat ini visual depan itu lebar banget kacanya. Jadi memang saat kita berkendara itu cukup baik ya visual ke depannya. Dan ini moncongnya kecil. Tapi yang bagusnya nih, dia mesin tetap ada di sini guys. Nggak seperti model minibus lainnya yang rata-rata di bawah jok. Jadi nggak akan panas. Semua desain kotak, mulai dari bumper, grill, sampai headlamp pun yang sudah pakai DRL, tetap menganut konsep kotak, serba kotak. Yuk kita lihat ke samping. Nah, kayak tadi gue bilang, desainnya tetap kotak, semua boxy ya. Kaca lebar-lebar menjadi salah satu ciri khas kei-car juga. Dan ya, lu boleh lihat ini terlihat kesannya kecil, cuma nanti kita lihat interiornya kayak gimana ke lapangannya. Nah, untuk versi yang ini kebetulan sudah seperti special edition mungkin ya. Karena pelek sudah pakai BBS ring 15 dan di dalam juga interior sudah kemudinya pakai Momo. Kita lihat ke belakang guys. Kayak tadi gue bilang, dari depan, samping, sampai belakang, dia tetap kotak. Lo bisa lihat sendiri, desainnya memang simple banget. Nggak terlalu banyak ornamen. Lampunya juga dibuat kombi, atas bawah, kotak juga tetap. Nah, sebagai tambahan ornamen aja, ya sebagai pengenal ya. Ada tulisan Wake, ini lambang Daihatsu, dan lo lihat warnanya matching banget, two tone. Di atas putih, di bawahnya itu hijau kayak hijau Tosca gitu. So, kita lihat, kita buka. Oh iya guys, jangan berharap sudah matic ya, karena masih dilakukan secara manual. Cuman kalau lihat konfigurasinya, di kabin belakang ini bagasi cukup lapang, luas banget. Ini ada kaca, fungsinya ya sebagai spion ya, untuk melihat. Terus kalau lihat, belakangnya itu kosong banget, ini bisa dibuka. Ada ruang penyimpanan, tapi yang gue heran memang kok nggak ada ban serepnya guys. Sebagai tambahan nih konfigurasi kursi baris kedua nih bisa dilipat ke depan guys. Jadi lu bisa dapat ruang yang lebih lapang. Nah dari sini udah kelihatan kan kalau meskipun dia punya desain terlihat kecil dari luar, tapi interior itu sebenarnya lapang banget. Bahkan di Jepang sendiri kebanyakan dipakai untuk mobil keluarga. Nah buat lo yang penasaran kayak gimana sih mesin dari kei-car ini, kita lihat konfigurasinya sendiri. Jadi kalau lihat padat banget karena emang space-nya sempit. Ini mesin 660 cc dengan gue baca literaturnya tadi 64 PS. Plus sudah turbo ya guys. Guys, tadi kita udah bahas eksterior, sekarang kita masuk ke interior. Ini kalau lihat sendiri ternyata cukup lapang juga kan. Gue di baris pertama untuk ukuran badan 170 something lebih. Ini masih cukup lapang, masih enak banget. Dan yang perlu ketahuin, lo lihat nih di atas gue, headroomnya tuh gede banget guys, 2 jengkal. Jadi bisa gue pastiin ini nyaman banget. Nah untuk desain sendiri, menyambung dari eksteriornya, jadi suasana di dalam kabin rata-rata masih kotak. Motor cluster semuanya ada di tengah. Jadi memudahkan juga sih berkendara. Lo ngelihat pada satu titik itu gampang banget. Nah, ornamen-ornamen di sini juga simple, nggak terlalu dibikin ribet, cuman tetap ada sentuhan kayu-kayu. Contohnya ya di konsol tengah, AC dan audio. Dan tadi gue bilang, selain pelek BBS, kemudi pun dia sudah pakai Momo. Tapi memang setelannya klasik ya, nggak terlalu sporty amat.
Oh iya, untuk AC sendiri sudah digital. Semua terkoneksi di konsol tengah dekat dengan persneleng. Kalau lihat model persnelengnya, mungkin kalau yang akrab dengan produk-produk keluaran Daihatsu pasti nggak asing dong dengan model persneleng gantung begini. Karena ini umum banget di Sirion lama seperti ini, dan di Grand Max atau yang lainnya juga seperti ini. Tetap ada shift lock juga di sini untuk pengaman. Lalu yang menarik karena ini pakai menganut sliding door, semua sudah elektrik guys. Lu bisa kontrol semua dari sini. Ada tombolnya di bawah kemudi sebelah kanan. Plus sini udah keyless ya, jadi sudah ada start stop buttonnya juga. Untuk kompartemen tambahan sebagai cup holder ada banyak di sini, 1 2 untuk kemudi. Di sini juga ada. Lalu untuk tempat penyimpanan yang menariknya lagi, ada tempat penyimpanan di balik kemudi. Jadi lo bisa simpen money or something lah di sini. Nah, selain nyaman, untuk tempat duduk so far masih biasa. Bahan masih fabrik, headrest juga semua masih full fabrik, dan di sini ada armrest, jadi ada pemisah. Meskipun bangkunya itu sebenarnya kalau lihat nih satu antara pengemudi dan penumpang samping. Yang menariknya guys, karena ini sebagai standar ya, jadi di Jepang itu kayak ketat banget masalah safety, jadi semua sudah dilengkapi dengan airbag kiri kanan oleh SRS, plus ada airbag samping dari tempat duduk. Tada! Yes, kita masuk ke baris kedua guys. Ini tadi setelan gue tetap di posisi baris pertama ya. Ini kalau lihat masih nyaman banget. Legroomnya masih tandem distance-nya antara baris pertama dan baris kedua masih cukup untuk orang dewasa. Untuk headroom masih sama, gede juga, nggak ada perbedaan dari depan sampai belakang. Bahan material joknya pun masih sama, masih fabrik. Dan tadi udah lihat sendiri kan, ini masih bisa dilipat untuk dijadiin ruang kargo kalau lu bawa bahan lebih. Ini juga masih bisa ada sliding guys, kalau lu kurang. Segini bedanya guys, lu bayangin nih, jauh banget. Untuk mobil yang lu bilang kecil atau alias K-car, rasanya ini sih lapang banget buat gua, orang dewasa. Kalau lo nggak percaya, biar gue liatin. Segini guys. Kalau lo butuh ruang lebih untuk kaki dan masih nyaman kayaknya untuk perjalanan jauh. Ya, masih di ruang baris kedua. Ini masih ada beberapa fitur menarik. Seperti ini contohnya. Ada tirai atau sekat untuk kaca untuk melindungi panas dan bikin private ya sebenarnya. Lalu gue nggak ngerti lagi nih guys, karena semua literaturnya masih tulisan Jepang semua. Tetap untuk standar-standar yang seperti biasa, ada kantung untuk penyimpanan. Lalu ada, ini juga menarik sih nih, katanya sih buat naruh majalah nih, kata teman saya. Lalu di sini untuk lo misalkan lo bawa tentengan belanjaan, ada juga di sini. Nah, hal lain yang bisa lo dapetin adalah untuk jendela juga ini udah power window ya guys. Tapi tirainya nggak ikut turun karena lo mesti tetap manual. Oke. Ngomongin soal kelebihan, tentu pasti ada kekurangannya. Kalau buat gua sendiri, minusnya, khususnya kalau ini mobil didatengin di Indonesia ya, butuh banget yang namanya ventilasi untuk AC, karena di ruang baris kedua ini ternyata nggak ada blower atau ventilasi untuk AC. Jadi mungkin akan sedikit hot kalau yang di depan itu nggak kenceng AC-nya. Ya guys, tadi kita udah ngebahas soal eksterior interior si Daihatsu Wake ini. Jadi kita sekarang ngerasain feeling drive atau drive feelingnya, whatever lah, berkendara si K-Car ini di Jakarta. Secara overall tadi gue udah bilang ya, posisi berkendara sebenarnya udah good banget, gak ada masalah. Legroom juga gede banget. Ini kita lagi nyobain untuk sedikit-sedikit bermanuver di jalan kecil. Ternyata easy going aja nih mobil, maksudnya mudah aja dikendari kayak lo berkendara mobil-mobil pada umum biasanya. Oh ya, untuk di Jepang sama Indonesia kebetulan gak ada perbedaan sama sekali dari posisi setirnya, jadi dia tetap ada di sebelah kanan. Jadi untuk adaptasi bisa lebih cepet lah, gak lama. Nah ini satu yang menarik buat gua, meskipun ini mobil kecil banget, ternyata visibilitas di luarnya itu kalau lo ngadep ke depan lapang banget, karena desainnya memang apa ya,
bener-bener kayak luas lah. Kiri kanan pilar A-nya itu juga terbuat dari kaca, ada bagian kaca juga, jadi lebih lapang kesannya. Nah, secara keseluruhan sih, ini gue udah coba muter-muter berapa kali untuk berkendara, oke-oke aja. Kesimpulannya soal performa juga untuk 660 cc dengan 64 PS tenaganya gak ada masalah. So far makanya biasa aja sih, gue gak ngerasa ada gejala lag atau yang dikeluhkan orang kurang power, nggak ada. Perlu diingetin, ini juga turbo ya guys, jadi turbo intercooler. Secara overall jadi asik-asik aja sih gue sensasi berkendaranya. Manuver handlingnya juga masih enak. Oke, jadi selain visibilitas nih yang buat gue keren banget, lapang banget kesannya, ada beberapa hal lagi yang buat gue tuh poin besar juga di K-Car ini ya. Pertama adalah soal kenyamanan kabin dalam hal kebisingan. Ini di dalam kabin tuh kedap banget suaranya guys. Jadi lu nggak akan minim banget suara dari bocor dari luar, itu minim banget. Jadi kalau lu mendengarkan perangkat hiburannya, musik atau apa, ya lu bakal lebih menikmati lah dalam perjalanan. Oh iya, gue lupa sampai ini guys, satu lagi nih. Jadi untuk si Daihatsu Wake ini ternyata sudah dilengkapi dengan Eco Idle. Jadi kalau lu di lampu merah berhenti gitu, ngerem aja tuh mesin otomatis mati. Lalu saat lu buka lagi gasnya, lu angkat pedal gasnya, lu angkat pedal remnya, itu otomatis dia nyala. Fitur-fitur ini sebenarnya udah umum banget ya kalau di mobil-mobil Eropa. Jadi bisa gue simpulin untuk sekelas K-Car Daihatsu Wake ini sudah punya fitur yang secanggih itu sih menurut gue worth to buy. Harusnya, cuman masalahnya adalah kalau dia dipasarkan di Indonesia terus satu CD CBU pasti harganya akan tinggi guys. Ya guys, kemarin tuh setelah gue ngetes nih Daihatsu Wake, ada yang sedikit kelupaan soal impresi berkendara. Jadi gue nggak pernah ngerasain ada masalah selama perjalanan di jalan mulus ya, maksudnya aspalnya rata. Tapi ada sedikit guncangan sangat terasa. Ini mungkin karena suspensinya atau mungkin juga karena dia menggunakan profil ban tipis. Jadi saat lu berjalan di jalan nggak rata kayak aspal yang banyak tambelannya atau apa tuh terasa banget guncangannya. Ya maklum juga ya, mungkin di Jepang juga jalanannya mulus-mulus. Jadi saat ngerasain di sini tuh sedikit lebih bumpy. Tapi overall sih nggak ada masalah sama sekali, baik dari sisi kenyamanan berkendara, handling dan segala macem. Untuk ukuran mobil 3 silinder 660 cc, gue sih ngerasa so fun aja bawa mobilnya. Sama kayak lo bawa mobil biasa. Oh iya, satu lagi. Untuk di interior nih guys, ada tambahan. Jadi kalau lihat nanti Daihatsu Wake tuh punya kaca spion di bagian belakang, tepatnya berada di bagasi belakang. Jadi dia nempel di atas. Fungsinya apa? Gue juga pertama sempat bingung nih, buat apa sih naruh di sini, apa cuma buat ngeliat kondisi barang di bagasi atau gimana. Ternyata enggak guys, ternyata dia bisa dijadiin untuk patokan lo parkir ke belakang. Jadi seperti macam rear parking kamera ya, cuman ini versi manualnya pakai spion. Maklum juga di Wake ini nggak ada video rear parking kameranya, jadi lo bisa manfaatin ini. Caranya simple, patokannya tetap sama dengan lo melihat spion di tengah depan, lalu akan dipantulin dari spion yang ada di bagasi ini ke bagian bawah. Jadi lo bisa tahu jarak amannya saat lo parkir mundur ke belakang. Nah, kita udah bahas soal eksterior, interior, dan semuanya soal Daihatsu Wake. Jadi, kalau lo penasaran ini mobil bakal dipasarin di Indonesia atau enggak, jawabannya yang gue bisa kasih tahu sekarang enggak. Tapi kalau ini mobil enak atau enggak dipakai di Jakarta, buat gue nggak ada masalah. Mesin pun meskipun kecil nggak ada masalah. So far asik-asik aja, sensasi berkendara juga nyaman. Dan satu ya, yang masih penasaran, ternyata juga lumayan irit kok nih mobil. Nah, apalagi ya yang lo mau tahu, mungkin lo penasaran juga soal pajaknya, tahunannya, lo bisa cek. Bentar. Berdasarkan STNK dari Astra Daihatsu Motor, PKB untuk tahunannya itu 4.452.000 guys. Jadi ya kalau dihitung-hitung sama mobil yang keluaran 2019 mungkin sedikit sama ya guys. Hal lain yang menarik nih guys selama gue pakai beberapa hari ini mobil,
nggak hanya dari sisi kenyamanan berkendara atau apa ya, tapi paling menarik adalah nih mobil eye-catching banget guys. Hampir setiap gue jalan, keluar gang, di jalan tol atau di mana selalu jadi pusat perhatian. Jadi itu bisa jadi nilai plus kali ya, karena emang desain itu ngundang perhatian banget. Nah, segitu aja dari gua. Jadi tetap pantengin terus channelnya Kompas Otomotif, like, subscribe, kalau perlu komen, terserah mau komen apa aja. Thank you guys.